Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Pada kali ini kita masuk pada bab bangun ruang sisi lengkung ya. Pada bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 yang akan kita bahas. Tapi pada pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai tabung ya. Karena pada bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas itu nanti diantaranya adalah tabung, kerucut, dan bola ya. Jadi kita akan bahas mengenai tabung. Jadi perlu kamu ingat kalau namanya bangun ruang sisi lengkung berarti dia memiliki sisi yang melengkung. Jadi di sini yang namanya balok atau kubus itu tidak termasuk karena dia bukan sisi lengkung melainkan sisi datar. Itulah perbedaan antara bangun ruang sisi lengkung dengan bangun ruang sisi datar. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bangun ruang sisi lengkung yaitu pada subtabung. Di sini tabung ya, kita akan bahas pada pertemuan kita yang pertama ini pada bab bangun ruang sisi lengkung ya. Di sini bangun ruang sisi lengkung. Jadi perbedaannya bisa kamu lihat di sini ya, terletak pada bentuk sisi yang menyusunnya antara bangun ruang sisi lengkung dengan bangun ruang sisi datar ya. Kalau bangun ruang sisi lengkung berarti sisinya melengkung, permukaannya tidak datar, dia melengkung. Nah, di sini tabung, pada bagian tabung bisa kamu lihat ya, pada bagian tabung ini, pada bagian tabung ini jarak antara ujung atau keliling lingkaran, ujung keliling lingkaran ini ya, dari kiri ke kanan, dia melalui pusat tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari lingkaran. Nah, ini disebut dengan diameter. Karena kalau hanya sebelah saja, ini jari-jari dan ini jari-jari. Jadi diameter itu apa? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jarak dari sini ke sini ya, ini disebut jari-jari ya. Sementara dari sini ke sini pun disebut dengan jari-jari juga jaraknya. Makanya dari ujung ke ujung melalui pusat lingkaran itu disebut dengan diameter. Sementara jarak antara pusat atas dengan pusat bawah ya, lingkaran itu disebut dengan tinggi dari tabung tersebut. Sementara dinding dari tabung itu biasa disebut dengan selimut tabung. Ini selimut tabung ya, ini bagian-bagian tabung. Selanjutnya ciri-ciri tabung ya. Tabung itu mempunyai 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, tutup, dan sisi tegak. Jadi hanya 3 bagian pada tabung itu ya, sisinya. Jadi kalau ditanya ada berapa sisi tabung, tentunya ada 3. Sisi tegak pada tabung itu merupakan bidang lengkung atau disebut dengan selimut tabung. Ini itu dindingnya itu disebut dengan selimut tabung. Tabung itu mempunyai 2 rusuk. Rusuknya yaitu keliling lingkaran yang atas sama keliling lingkaran yang alasnya, bagian bawah. Itu rusuknya. Tinggi tabung itu adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pusat lingkaran tutup. Tabung tidak memiliki titik sudut, dia memiliki 2 rusuk lengkung. Rusuknya ada 2 tapi melengkung. Selanjutnya, ini jaring-jaring tabung. Jadi tabung itu kalau kita bongkar kembali, asalnya dari seperti ini ya. Ini yang disebut dengan, ini yang nanti menjadi selimut tabung. Ini selimut tabung. Jadi ini kalau kita temukan ujung sini dengan ujung sini ya, nanti akan membentuk silinder lingkaran. Nah, ini tutupnya, bagian bawah alas, yang ini bagian atas ya. Ini jari-jari kalau segini. Nah, itu seperti ini ya, jelas. Luas lingkaran. Sebelum kita ini, tentunya kalian masih ingat mengenai luas lingkaran, keliling lingkaran. Nah, luas lingkaran itu terbentuk dari pi r kuadrat atau pi ya dikali jari-jari dikali jari-jari, dimana pi adalah 22/7 atau 3,14, r nya adalah jari-jarinya
Tuh kalau luas lingkaran. Kalau keliling lingkaran, apa rumusnya kalau keliling? Tentu masih ingat keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Apa rumusnya? Keliling lingkaran adalah 2pi r, atau sama saja dengan 2 kali jari-jari itu adalah diameter, sama saja dengan diameter. Jadi bisa juga begini rumusnya, pi dikali d. D ini adalah diameter, karena diameter tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Nah, luas limut tabung. Luas limut tabung adalah, jadi luas limut tabung itu asalnya dari sini. Ini dari ini panjang. Kalau pada persegi panjang ini bagian panjang ya. Oke. Ini panjang. Ini lebar. Di sini panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Lebar itu di sini kalau pada tabung menjadi sama saja dengan tinggi. Makanya luas selimut tabung itu adalah luas selimut itu adalah asalnya dari panjang kali lebar tadi, dimana yaitu keliling lingkaran ya dikali tinggi tabung. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi r dikali tinggi tabung adalah T, atau bisa juga karena 2pi r itu keliling itu bisa juga pi kali D dikali T. Ini sama saja pi D T kalau dia menggunakan diameter. Tapi kalau dia menggunakan jari-jari jadi 2pi RT atau pi DT atau pi RT, itu sama saja ya. Oke, selanjutnya, nah, luas permukaan tabung. Kamu tahu yang namanya luas permukaan tabung ya, itu adalah luas selimut. Jadi luas selimut ditambah luas alas tambah luas tutup. Ini apabila tabungnya memiliki tutup ya. Jadi 2pi RT tadi kan sudah kita cari, luas selimut itu adalah 2pi RT atau pi DT. Pi DT bisa kalau pi RT 2pi RT ditambah, karena luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat karena alas dan tutup, jadi ada 2 maka 2pi r kuadrat. Atau kalau kita faktorkan sebesar 2pi r itu menjadi 2pi r dikali T tambah R. Apabila tidak ada tutup bagaimana? Berarti ini bukan 2pi r kuadrat, menjadi pi r kuadrat saja. Sehingga difaktorkannya adalah sebesar pi r menjadi pi r dikali R tambah 2T. Itu rumusnya ya, yang akan kalian gunakan. Sekarang ini ada contoh soal ya. Kamu lihat, amati, lihat tabung. Ini tabung, dia memiliki tinggi 28 cm dengan jari-jari 7. Ini jari-jari 7 ini ya, bukan diameter. Kalau diameternya berarti 14 dia, karena 2 kali dari jari-jari. Tentukan luas alas, keliling alas, luas selimut, luas permukaan, dan luas permukaan tanpa tutup. Jadi ada berapa ini yang harus kita cari, pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan coba hitung luas alas. Luas alas berarti alasnya kan lingkaran, berarti pi r kuadrat, berarti 22/7 kali 7 kali 7. 7 ini dari jari-jarinya. Kita menggunakan 22/7 tatkala jari-jarinya adalah 7 atau kelipatannya. Tapi kalau dia misalkan jari-jarinya bukan 7 atau kelipatannya, misalkan 10, sebaiknya gunakan 3,14. Akan lebih mudah untuk menghitung. Kalau ini ada tujuannya, kalau 22/7, karena bisa kita coret ya.
7 bagi 7 kan 1. Jadi tinggal 22 kali 7, yaitu 154. Keliling alas, alasnya kan lingkaran. Berarti kalau kelilingnya adalah 2 PR, atau bisa juga pi kali D. Kalau pi kali D berarti 22/7 dikali diameternya adalah 14. 14 bagi 7 adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 44. Sama saja ya. Selanjutnya luas limut. Luas limut adalah 2 pi RT ya, atau pi DT, atau sama saja dengan pi DT kalau mau menggunakan diameter. Jadi 22/7 kali 2 kali 7 ke 28. Ini coret 7-nya ya, sama seperti ini tadi, coret 7-nya. 7 bagi 7 kan 1. Jadi tinggal 2 kali 22 kali 28, 12/32. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung berarti 2 pi R dikali T tambah R. Jadi kita jumlahkan, tingginya 28, R-nya 7. Ini 2 pi R-nya adalah, nah ini 7 bagi 7 kan 1. Jadi tinggal 2 kali 22 44, 44 kali 35 15/40. Luas permukaan tanpa tutup. Kalau permukaan tanpa tutup berarti dia PR kuadrat, bukan 2 PR kuadrat ya. Jadi di sini rumusnya adalah PR dikali R tambah 2T, 2 kali tinggi. 2 kali tinggi. Nah, ditambah 7. Nah, ini 7 bagi 7 1. Jadi 2 dikali, nah, seperti ini. Dapatlah 13/86. Selanjutnya coba kamu, ini ada latihan soal untuk kamu di rumah ya. Amati gambar ini, masih sama, jari-jarinya 7, hanya saja tingginya beda ya. Di sini tingginya adalah 6 cm. Kamu tentukan luas alas keliling, luas limut, luas permukaan, dan luas permukaan tanpa tutupnya. Selanjutnya soal yang kedua. Ini ada pondasi rumah. Alat dari pondasi rumah Pak Ahmad ini berbentuk kayak seperti gambar ini ya. Jika tinggi pondasi adalah 2 meter, ini hanya diminta luas permukaan pondasi. Hanya luas, tidak menghitung volume ya. Samping ini, berapa luas permukaan pondasi? Jadi luas permukaan pondasinya mau hitung. Ini kan kalau kita amati tadinya ini adalah, ini kalau kita amati, nah seperti ini. Ini jari-jari dari lingkaran ini. Kalau kamu amati lagi ya, ini jari-jari, 5 ini jari-jari. Jadi kalau kita lihat ini adalah membentuk 1/4 dari lingkaran. Nih lingkaran, dia hanya 1/4-nya saja nih. Tiap sudut itu membentuk 1/4. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi kalau kita gabungkan sebenarnya menjadi satu buah lingkaran dengan jari-jari 5. Jadi bagaimana menghitung luasnya? Berarti kita hitung saja luas persegi ya, dengan ukuran berapa ini persegi. Nah dari sini sampai sini panjangnya, sisinya adalah berapa? Jadi sisi persegi ke sini 5, ke sini pun 5, di sininya 20. Jadi berapa dia? 30. Tapi nanti dikurangi dengan luas satu buah lingkaran, karena ini kan sudah kosong nih sudut-sudutnya, membentuk 1/4 lingkaran. Oke, selamat kerja. Salam